dia tidak berhasil untuk sembuh. Jika tidak berhasil untuk sembuh, maka berarti mentalnya itu tetap tambah lama tambah lemah. Lalu di dalam keadaan lemah itu naik banding, hukumannya bertambah. Siapapun yang hukumannya bertambah dan ekspektasinya bahwa dia mau naik banding, itu kan keinginannya otomatis untuk bebas. Tiba-tiba naik banding. Coba kita bayangkan naik banding dengan harapan akan lebih ringan hukumannya, tiba-tiba jadi lebih berat. Jelas itu suatu stres yang luar biasa, di mana dia memang sudah tidak bisa sembuh sehingga stresnya itu tambah berat, ditambah dengan harapan yang jauh lebih berat daripada harapannya. Ya, harapannya kan lebih ringan hukumannya, ternyata lebih berat. Untuk memulihkan, sekarang yang memulihkan itu nomor satu adalah masalah narkoba dia, supaya dia tidak menyalahgunakan narkoba. Kalau itu tidak berhasil diatasi dan itu tambah parah, ya akhirnya jadi lama-lama jadi sampai overdosis. Bu, tapi kalau untuk Amarzoni ini kan kondisi dia disampaikan itu kan dari loyongnya depresi. Sebenarnya ciri atau yang udah menandai dia dengan memanjangkan brewok atau jenggot kumisnya itu udah masuk bagian kategori dia menandakan memang udah depresi masa muda dengan pribadi atau sekarang kalau misalnya penampilan, tinggal apakah bagi dirinya dia memang mau berpenampilan seperti itu atau dia masa bodoh. Tapi seringkali kalau orang sudah depresi, maka dia sudah tidak mau pedulikan. Dan ini mungkin yang terjadi pada dirinya. Sudah nggak peduli lah apapun, dia tidak lagi mempersoalkan. Dan juga kurang adanya usaha untuk memperbaiki dirinya, kurang adanya usaha untuk sembuh. Nah, untuk depresi ini kan mungkin dari pertambahan hukumnya ya, mungkin dari sikap keluarga atau tidak ada bisa buat mengungkapkan rasa ininya tuh gimana, Bu? Sebenarnya nomor satu adalah bahwa dirinya ternyata tidak mencapai taraf kesembuhan, lalu berpulang. Kalau sudah begitu, maka diduga bahwa dia ketergantungannya menjadi lebih parah. Kalau ketergantungannya lebih parah, artinya stres yang dihadapinya itu juga lebih berat. Dan artinya juga bahwa mentalnya menjadi tambah lemah. Dengan mental tambah lemah, kemudian mempunyai harapan yang besar, dan harapan itu gagal, harapan itu tidak berhasil. Harapan yang besarnya adalah bahwa dia ingin hukumannya diperingan. Karena itu naik banding, ternyata malah tambah parah. Jadi kita bayangkan dalam mental lemah, kemudian harapan tidak tercapai, maka keadaannya otomatis menjadi lebih parah. Dan wajar saja kalau akhirnya sampai depresi. Bu, tapi kan adiknya sendiri menyampaikan bahwa Amarzoni ini di dalam berperilaku baik, dalam arti baik itu dia menjalankan ibadah sholat lima waktu, mendekatkan diri ke Tuhan. Tapi apa mungkin seseorang yang belum mendekatkan diri ke Tuhan masih bisa stres depresi? Sekarang kita lihat kan, dia mendekatkan diri. Apakah mendekatkan diri itu untuk mengatasi keadaan? Apakah berhasil atau tidak? Seandainya dia memang mendekatkan diri untuk supaya dia tidak terus stres, artinya kan bukan berarti dia hilang stresnya, itu mengurangi. Mungkin tanpa itu dia lebih parah. Jadi di sini sebenarnya mengurangi dari apa yang sebetulnya akan terjadi. Kalau dia sebetulnya stres lebih berat lagi, kemudian dengan misalnya tertib 5 waktu dan sebagainya dia tertib, maka itu mengurangi bukan mengatasi. Belum tentu berhasil untuk mengatasi. Terus pemicu lainnya selain dia dengan berubah penampilan, mungkin juga nggak sih Bu, pada puncak stresnya dia ini selain karena bandingnya dia yang ditolak malah naik bertambah gitu Bu, tapi penyebab belakangan ini yang dia ketahui bahwa mantannya resmikan menikah. Ya, mestinya kalau sudah seseorang
menghadapi suatu masalahnya lebih berat, dia juga akan mengingat masalah kehidupan lalunya. Jadi kan dalam keadaan termenung dia berpikir, dan barangkali itu menambah lagi. Jadi semua itu menjadi akumulasi yang membuat depresinya lebih berat. Sehingga nomor satu yang harus diatasi, bagaimana supaya dirinya sembuh dari narkoba. Sembuh dari narkoba bukan berarti tidak dikasih narkoba akhirnya tidak ada narkoba dalam tubuh, tapi memang tidak lagi ketergantungan dan tidak mengidam-idamkan narkoba itu. Terus kalau untuk Amar sendiri, sebenarnya yang bikin dia makin terguncang itu selain dari kabar yang dia dapat terkait hukuman, mungkin juga nggak sih Bu, dikarenakan dia mendengar kabar yang istrinya makin show up, menunjukkan keharmonisan rumah tangga dengan suami barunya. Ya, jadi sekarang kalau seseorang sudah berpisah, kemudian yang satu ya kehidupannya lebih baik, tinggal bagaimana. Biasanya mereka berpisah itu kan ada suatu kekecewaan. Ternyata pihak ya mungkin ya istrinya akhirnya menikah dengan orang yang hebat dan akhirnya juga dengan glamor, maka otomatis ada perasaan tidak enak. Dia walaupun misalnya tidak terlalu dirasakan, tetap akan terbawa. Tidak mungkin 100% tidak merasakan. Tapi kalau dari pihak Iris Bella sendiri Bu, yang dia baru saja nikah, sama dia memposting-posting, sebenarnya itu bentuk dia memang bangga atau memang bikin pihak Amar makin Sekarang kalau kita bayangkan seorang selebritis, kalau dia misalnya naik pamornya, dia wajar saja kalau dia mengekspos, terserah itu untuk keperluan apa. Jadi eksposnya sendiri merupakan suatu hal yang wajar. Bahwa akhirnya mempengaruhi mantan suaminya, yaitu masalah lain. Tapi di usia anak umur 2-3 tahun, anak dari Iris dan Amar ini Bu, kan di situ ada momen melihat Irumi dan anak yang perempuan itu digendong sama ayah barunya. Netizen beranggap bahwa masa sih anak sekecil itu nggak mikir kok wajah ayahnya beda ya. Menurut Ibu gimana sih Bu? Sekarang kita lihat keadaan seorang anak ya, seorang anak kemudian ada tamu, tergantung anak itu. Terkadang anak itu mau saja ikut, tergantung juga sikap yang membawa dia. Kalau misalnya sikapnya menyenangkan bagi anak itu, apalagi ya orang kaya, mungkin seringkali bawa mainan, ya mau saja digendong, walaupun itu tidak selalu, tergantung pada anaknya. Tapi hal itu sangat memungkinkan bahwa dia memang bisa dekat ke ayah tirinya, itu memungkinkan saja. Bu, tapi sebaik-baiknya orang yang baru berumah tangga, pantas nggak sih Bu kayak harus memposting kebahagiaan itu, sedangkan yang kita tahu mantan pacarnya, mantan suaminya itu kan ada di dalam tahanan gitu. Sekarang kita bukan, kalau sudah berpisah kan masing-masing berpikir untuk dirinya sendiri. Apakah dia akan mikir, kasihan mantan suami saya, kenapa dia tidak akhirnya misalnya tiap kali membawa makanan untuk suaminya. Jadi di sini pemikirannya sudah akan berbeda, sudah kurang memikirkan suaminya. Dan dalam keadaan kurang memikirkan suaminya, maka akan kembali ke awal pemikirannya. Awal pemikirannya adalah saya punya kesempatan ekspos, saya akan mengekspos. Netizen juga bilang Iris hati-hati ya, jangan ain maksudnya dia ngeposting ke bersama dengan suami barunya, endingnya malah berakhir sama pisah. Ya, masalah pisah atau tidak itu belum tahu kan kita, tapi kemungkinan kalau misalnya pada saat sekarang ya, kalau misalnya suaminya kaya, itu kemungkinan istrinya juga nahan saja, walaupun misalnya suaminya nyeleweng misalnya, ya sudah ditelan-telan saja demi uang. Itu pada umumnya, bukan pada semua orang. Jadi kita juga harus melihat karakter Iris Bella secara lebih detail untuk bisa melihat
kemungkinan terjadinya perceraian. Lalu kita lihat bagaimana dengan suaminya, sampai seberapa jauh kemungkinan suaminya untuk mempunyai sifat negatif di samping masalah kayanya. Nah mungkin ya Bu, kalau seandainya saya Bella itu dengan posting dengan pasangan barunya itu untuk menutupi, maksudnya dengan menutupi karena mantan gua nih lagi di penjara gitu. Sekarang kok menutupi, biasanya kurang dipikirkan gitu, lebih mikirkan diri sendiri. Karena itu juga dengan mudah kan melakukan perceraian, bukan akhirnya mempertahankan, tapi ya bisa-bisa saja. Itu yang terjadi pada saat itu.